Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 70, halaman 136. Al-An'am ayat 70. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk duduk-duduk ya, berkumpul atau berkomunitas dengan orang-orang yang senantiasa mengolok-olok ayat-ayat Allah ya, atau mempermainkan ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah terlebih-lebih ayat Qur'aniyah yang merupakan sumber normatif ajaran kita Islam. Maka di ayat 70 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadharina," dan tinggalkanlah, alladzina, orang-orang yang ittakhadu, mereka menjadikan atau mereka mengambil dinahum, agama mereka, la'iba, sebagai bahan permainan, walahwa, dan sebagai bahan perolok-olokan, wa gharrathum, dan telah menipu mereka dan mereka telah ditipu al-hayatud dunya, oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Nah, jadi di dalam ayat ini atau dalam kalimat tadi ini sifatnya amr, ini Pak, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah oleh kalian, tentu dengan berbagai macam cara meninggalkan, Siapa yang harus kita tinggalkan itu? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan dan bahan perolok-olokan, atau mereka yang menjadikan agama mereka itu hanyalah alat untuk meraih kehidupan dunia. Secara tekstual ayat ini itu kita diperintahkan meninggalkan orang-orang ini, orang-orang musyrik Mekah ya Pak. Orang-orang beriman itu diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang musyrik Mekah yang menjadikan agama mereka itu sebagai bahan permainan dan bahan perolok-olokan. Yang tentu hari ini pun banyak gitu ya, orang-orang yang menjadikan agama ini, Islam ini, itu hanyalah sebagai lelucon saja Pak, bahan permainan saja, atau alat untuk meraih duniawi mereka saja gitu. Baik itu dalam arti untuk menghantarkan
keinginan syahwat mereka ataupun dalam rangka membentengi diri mereka manakala mereka tertimpa hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi pertama terkadang begini, ada orang-orang yang menjadikan agama itu kalau mereka ada maunya, Pak. Jadi kalau ada maunya siga anu nyaah karena agama Islam teh gitu. Siga nu getol ngajalankeun ajaran Islam teh. Siga nu memperjuangkan Islam betul. Itu ketika ada maunya gitu Pak. Yang tadinya tara salat jadi rajin salat gitu. Kulantaran aya kahayang gitu. Nu tadina tara ngaji jadi rajin ngaji kulantaran aya kahayang gitu. Nu tadina tara zakat jadi rajin zakat kulantaran aya target yang ingin dicapai, Pak. Ada ambisi-ambisi yang ingin dicapai gitu. Atau terkadang juga ada orang yang menjadikan agama itu sebagai benteng untuk melindungi dirinya ketika dirinya ya katakanlah terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Aya geuning zaman kiwari mah lamun terjerat kasus hukum gitu. Nu tadina tara dikopeah jadi dikopeah gitu Pak. Supaya kacirina teh urang teh orang Islam gitu. Banyak korupsi gitu. Nu tadina teh dikerudung jadi dikerudung gitu. Atau nu tadina teu hayang ibadah haji jual ibadah haji gitu tah. Supaya orang-orang itu terkelabui gitu bahwa dirinya itu tidak mungkin melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, ini tipe-tipe orang seperti ini hari ini sangat mudah didapatkan gitu. Wadzakir, dan berilah mereka peringatan bihi, maksudnya bil Quran. Berilah mereka peringatan dengan Al-Quran. Jadi perintah pertama Pak, kita diperintahkan untuk meninggalkan mereka, menjauh dari mereka. Kalau ayat kemarin kan jangan duduk-duduk bersama mereka. Ini tinggalkanlah mereka. Perintah yang kedua adalah wadzakir. Berilah mereka peringatan, yaitu dengan peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran. Ya tentu dengan bermacam tingkatan peringatan, tergantung sejauh mana kesalahannya, penyimpangannya itu. Ya mungkin kalau kecil bisa dengan nasihat, kalau geus rada gede kesalahannya dipolototan oge bisa gitu. Rada gede disintrek oge bisa gitu. Gede pisan tajong ke penjara oge bisa gitu Pak. Nah ini bertingkat-tingkat lah cara memberikan peringatannya itu. Kenapa kita diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada mereka? Antum salah, supaya dia tidak jatuh, supaya tidak jatuh. Bisa juga antum salah itu terprosok, bisa Pak. Bisa juga antum salah itu supaya antum salah ini artinya begini, bisa jatuh, bisa terprosok, bisa dipermalukan, bisa juga ditahan itu Pak. Bisa dihinakan itu. Jadi kenapa kita diperintahkan memperingatkan mereka dengan Al-Quran? Tujuannya itu adalah antum salah supaya tidak jatuh, supaya tidak disiksa gitu Pak, supaya tidak ditahan nafsun,
seseorang bima disebabkan kasabat, apa yang mereka perbuat. Ini biasanya oleh para penerjemah dibubuhi kata neraka gitu, supaya mereka tidak dihinakan dalam neraka, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam neraka, supaya mereka tidak disiksa ke dalam neraka akibat apa yang diperbuat oleh mereka. Laisa laha, nah laisa yang mana tidak ada laha baginya, bagi seseorang itu, min dunillahi selain daripada Allah, waliyun, seorang wali, seorang pelindung. Tidak ada seorang pelindung pun, seorang penolong pun, wala syafi'un, dan juga tidak ada seorang pun pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memberikan peringatan kepada mereka. Kalau peringatan itu biasanya untuk orang yang melakukan kesalahan, Pak. Puncaknya kita memberikan peringatan yaitu memperingatkan mereka akan siksanya api neraka. Wa ing ta'dil, dan jika dia atau jika mereka memberikan tebusan, kulla adlin, dengan berbagai macam tebusan atau dengan tebusan apapun. Kan kalau orang itu diadili itu kan dalam rangka menebus itu, Pak, akan kesalahan-kesalahannya. Nah biasanya orang itu menebus kan, ada yang menebus dengan sejumlah harta gitu, Pak. Ada yang menebus mungkin dengan mesti mendekam di penjara gitu. Nah kalau di akhirat itu pun sama, Pak. Jadi orang-orang yang dahulu dalam kehidupan dunia banyak melakukan perbuatan dosa, mereka itu ingin melakukan penebusan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan itu. Tapi kata Allah, la yu'khad, tidak akan diambil minha, dari tebusannya itu. Ya Allah kan pemilik harta, Allah pemilik kekuasaan. Untuk apa mengambil tebusan dari manusia gitu? Memangnya Allah seperti manusia gitu, beda, bisa disuap, bisa dicocokkan? Tidak bisa. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang ubsilu, dijerumuskan atau tadi disiksa atau dipermalukan atau dihinakan, bima disebabkan kasabu, apa yang dahulu dalam kehidupan dunia mereka perbuat. Jadi Allah itu menghinakan seseorang, menyiksa seseorang, atau menahan, mempermalukan seseorang, itu dikarenakan ulah seseorang itu, Pak. Dikarenakan perilakunya, tindakannya yang menyimpang dalam kehidupan dunia. Lahum, bagi mereka itu syarabun. Syarabun itu sirup itu, Pak, minuman. Bagi mereka itu di dalam neraka itu syarabun, ada minuman, Pak. Jadi di neraka itu ada air, Pak, ada air. Jangan dikira di neraka tidak ada air, ada. Min hamimim, nah itu yang mana airnya itu min hamim, yang sangat mendidih, Pak, itu mendidih gitu. Ya nggak tahu berapa ribu derajat Celcius itu. Wa adzabun, dan juga ada siksa alimun, yang sangat pedih gitu. Berbagai macam siksa kan.
bima disebabkan kanu yang dahulu mereka itu yakfurun, ya, senantiasa melakukan kekufuran, pengingkaran. Nah, apa kekufurannya itu? Ya tadi itu, Pak. Mereka menjadikan agama mereka itu sebagai bahan permainan, sebagai bahan perolok-olokan, sebagai alat untuk meraih ambisi dunia mereka. Sebetulnya mah kalau orang Islam itu melek dengan ayat ini itu melek gitu. Sigana manu bakal mimpin negara orang teh jalan manu bala lager, Pak, gitu. Bakal selektif gitu, Pak. Siapa yang mesti menjadi pemimpin kita itu. Ngannya eta loba nu teu melek gitu tah. Ayat 71, kul katakanlah olehmu wahai Muhammad, gitu. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad saat itu. Hari ini ya kepada kita. Apakah nih hamnya itu hamnya istifham ini, Pak. Apakah nad'u, nah, kami harus menyeru, kami harus berdoa, kami harus bersyukur, meminta min dunillahi, kepada selain Allah, ma yang mana sesuatu selain Allah itu la yang fauna, itu tidak bisa mendatangkan manfaat bagi kami, wala dan tidak pula yadurruna, mendatangkan maldharat bagi kami. Jadi maknanya kami itu tidak akan pernah berdoa, bersyukur, meminta kepada sesuatu yang jangankan mendatangkan manfaat dan menolak madarat kepada orang lain, mendatangkan manfaat dan madarat untuk dirinya, mendatangkan manfaat dan menolak madarat untuk dirinya saja itu tidak mampu. Nah ini, Pak, nih. Jadi sebetulnya, Pak, orang-orang yang berbuat syirik, Pak, orang-orang yang berbuat syirik itu melakukan suatu kesalahan, kekeliruan yang sangat fatal, Pak. Dan itu menjadikan seseorang itu mundur, Pak, mundur. Kenapa menjadikan seseorang itu mundur? Ya bayangkan saja, Pak, kan banyak orang yang percaya kepada benda-benda mati gitu ya, meminta kepada benda-benda mati. Termasuk banyak orang yang meminta kepada ya kayak begitulah, kayak dukun, kayak paranormal. Itu sebetulnya akan menjadikan seseorang itu tidak merdeka itu, Pak. Tidak merdeka. Jadi dikekang kemerdekaannya itu. Sehingga karena dikekang kemerdekaannya dia akan mundur, Pak. Makanya tauhid itu adalah sebuah ajaran yang membebaskan manusia dari perbudakan, baik perbudakan secara fisik ataupun perbudakan secara mental, wa nuraddu, dan apakah kami akan dikembalikan. Murtad itu kan kembali kepada kesesatan. Wa nuraddu, dan apakah kami akan dikembalikan ala aqobina. Aqob itu ini belakang, Pak. Akibat itu kan biasanya terjadinya di belakang itu. Ala aqobina, terhadap kepada ke belakang gitu, ke belakang. Maksudnya ke belakang itu kepada kemusyrikan itu, kepada kekufuran. Ba'da, setelah idhadana, memberikan hidayah Allahu Allah. Dan apakah kami akan dikembalikan kepada kesesatan, kepada kekufuran,
setelah Allah memberikan hidayah kepada kami. Maksudnya begini, tidak gitu. Kami tidak akan mau dikembalikan kepada kekufuran, kemusyrikan setelah Allah itu memberikan hidayah kepada kami. Nah, hal itu katakan oleh Muhammad gitu. Kalau hari ini katakan oleh kalian semua wahai umat Islam. Kalladzi, sebagaimana orang yang istahwathu, disesatkan asyayatin oleh setan fil ardi, di bumi, hayrana lahu. Hayran itu bingung Pak, bingung Pak. Jadi begini nih, orang-orang yang disesatkan ya tadi, ketika mereka menyembah kepada selain Allah gitu Pak, atau ketika mereka itu berdoa, bersyukur, meminta kepada selain Allah. Yang tentu kan di situ ada ini Pak. Ketika orang itu melakukan kesesatan, itu ada pihak-pihak yang mendorong, menggiring untuk melakukan kesesatan. Ya dalam arti kan setan dari jenis manusia Pak. Ada setan dari jenis manusia yang mendorong, menggiring untuk melakukan kesesatan. Nah, ketika seseorang itu mengikuti kesesatan itu, maka pada saat itulah dia itu akan bingung gitu. Seperti bingungnya seseorang yang ada di padang pasir ketika dia tersesat Pak. Jadi Allah sudah diberikan hidayah gitu, tapi dia malah memilih kesesatan. Nah, diibaratkannya itu seperti itu, seperti seseorang yang disesatkan oleh setan di gurun Sahara itu, tidak tahu arah kemana. Ashabun yad'unahu, nah, yang mana ada orang-orang yang menyeru kepadanya itu, ilal huda i'tina, itu mereka itu menyeru, tetapi seruannya itu seolah-olah seruan kepada petunjuk, kepada kebenaran. I'tina, ikutilah kami gitu. Jadi kan begini Pak, seringkali Pak yang namanya setan, katakanlah setan dari jenis manusia, ketika mereka itu menyeru, mencari mangsa, mencari pengikut gitu Pak, mencari pendukung, itu seringkali yang mereka sampaikan, yang mereka serukan itu sesuatu yang seolah-olah itu adalah hidayah gitu. Seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Akhirnya kan kalau ada orang yang ingin menyesatkan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin, mual mungkin Pak terang-terangan ingin menyesatkan. Wah iya, datang ke Muhajirin berarti penampilan kudu diganti ya, pakai kopiah heula ah cenah, pakai baju koko heula lah cenah, mawa sorban heula lah cenah, mawa tasbih heula lah gitu. Ketika ngomong, dia ngomongnya seperti mengajak kepada hidayah. Wah, bukan mah ustad banget kalau ngomong kayak gitu. Lalu mengajak, i'tina, ikutilah kami. Sehingga orang-orang yang disesatkannya itu akan bingung gitu. Bahkan mungkin awal mulanya itu hati kecilnya akan berkata, ai kamari masih eta teh asa teu bener kalakuan teh. Nah ayeuna jadi alus kieu nya gitu tah. Tapi meureun geus menang hidayah lah orang yang miluan weh cenah gitu tah. Padahal bukan barangkali bisa jadi orang yang bersangkutan itu
itu hanya merubah penampilannya saja biar orang tertipu, biar orang itu merasa bingung gitu. Kul katakan olehmu wahai Muhammad, inna sesungguhnya hudallahi petunjuk Allah, huwa dialah al-huda yang sebenar-benarnya petunjuk. Jadi hari ini Pak, banyak kesesatan-kesesatan yang dilabeli dinamai dengan petunjuk Pak. Lagi nih, banyak kesesatan-kesesatan hari ini yang dilabeli dengan petunjuk. Itu kan salah satu ranjau setan begitu Pak. Tasmiyatul qabih bil hasan. Menamakan sesuatu yang buruk dengan nama-nama yang indah. Itu Pak. Menamakan sesuatu yang buruk dengan nama-nama yang indah. Umpamanya begini nih, kata toleransi itu bagus itu Pak, bagus. Tapi ketika kata toleransi itu digunakan oleh orang yang berniat buruk, bisa merusak Islam itu. Kalau digunakan oleh orang yang berniat buruk. Kata ini nih, kata merangkul itu bagus. Tapi ketika kata merangkul itu digunakan untuk menghantam Islam, jadi jelek. Suka mendengar mungkin dakwah itu harus merangkul, nah, jangan memukul. Itu biasanya orang yang mengatakan begitu seringkali itu dalam rangka menghantam Islam. Itu bisa. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Sehingga yang namanya amar ma'ruf nahyul mungkar jadi tumpul itu Pak. Terutama nahyul mungkarnya jadi tumpul karena dakwahnya kan merangkul aja gitu Pak. Ketika ada orang salah dirangkul gitu, ada orang suka maksiat dirangkul tanpa ada peringatan-peringatan, tanpa ada sentilan-sentilan. Jadi tepatnya itu begini, kapan harus merangkul gitu, kapan harus memukul. Merangkul selamanya tidak bagus, memukul selamanya tidak bagus Pak. Ya seger tengah aja Pak, dilihat situasi dan kondisi. Ini bagusnya orang ini dirangkul atau dipukul gitu. Ya Kim Jong Un atau dirangkul tuh halus gitu Pak. Jadi mana orang yang nih kita melihat orang ini sepertinya bisa nih kalau kita rangkulan. Ada indikator-indikator yang mengindikasikan bahwa dia itu bisa dirangkul. Tapi kalau orang ini wah sih ya geus nista maja utama sih kan mah itu aya harapan gitu. Tong ting dirangkul panu gitu mah. Nah, itu seringkali begitu, Pak. Bahwa yang namanya setan itu menamakan sesuatu itu dengan nama-nama yang indah itu, Pak. Tadi kalau di sini bahasanya itu dengan hidayah gitu, dengan hidayah. Ya, teu jauh beda kan baheula eta iblis nyebut pohon kehancuran teh sebagai sajaratul khuldi yang gitu Pak. Eta nyebut pohon khuldi teh iblis bukan Allah, bukan. Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an ketika si iblis ingin menggoda Nabi Adam teh, wahai Adam, kalau kamu ingin kekal dalam surga, maka dekatilah sajaratul khuldi, pohon keabadian gitu. Padahal eta teh pohon kehancuran gitu Pak. Ayeuna datang ke dukun pasti kan bahasana kitu. Kumaha supaya orang teh yeuh cenah lamun hayang beunghar mah teuneun anu ieu di dieu ye, di anu baca ieu ye cenah gitu.
kan cak itu. Nih kalau kamu ingin begini mah harus begini, kalau kamu ingin begitu harus begitu. Hari ini juga begitu, ketika ada orang yang berbuat dosa maksiat, bahasanya kan suka diperindah Pak. Si eta teh pekerja komersil gitu kan gitu. Jadi mantas kan disebutnya kayak pekerja komersil tuh Pak, daripada penganggur daripada mending pekerja tuh Pak. Si eta di damel di mana neng damel di Bandung gitu. Naon eta cenah pekerja komersil nanti pekerja seks komersil cenah gitu. Atau seringkali begini sebaliknya, setan itu menamakan sesuatu yang baik jadi buruk gitu Pak, sesuatu yang benar jadi buruk, dikesankan buruk, diberilah label-label yang buruk gitu Pak. Hari ini orang-orang yang ikhlas, yang jujur, yang benar gitu, menyampaikan ilmu agama gitu, dilabelinya kan dengan label-label radikal gitu Pak, dengan label-label intoleran, padahal yang disampaikan justru benar gitu Pak. Nah baheula ge iblis teh kitu, menyesatkan manusia itu ranjaunya seperti itu. Nah mestinya umat Islam itu melek dengan seperti itu, melek mestinya. Maka diingatkan oleh Allah nih, kul katakanlah, inna sesungguhnya hudallahi petunjuk Allah, nah huwal huda yang sebenar-benarnya petunjuk itu. Jadi orang ulah salah nganilai Pak, nyanu ngaranna racun tong disebut madu atuh Pak. Jangan sampai madu dibilang racun gitu. Jangan sampai ini air koco dibilang air bersih. Jadi harus pandailah. Wa umirna dan kami diperintahkan linuslima supaya kami berserah diri li kepada Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Nah, mudah-mudahan ini jadi ilmu pani bagi kita umat Islam, agar kita itu memiliki kecerdasan bagaimana menilai seseorang dan bagaimana bersikap kepada orang-orang yang senantiasa menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan, bahan olok-olokan, sebagai alat untuk mencapai ambisi-ambisi duniawi mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.